Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo V-Friends, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi bab 6 pada mata pelajaran sejarah, yaitu Indonesia dalam panggung dunia. A. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Kebijakan setiap entitas negara terbuat dengan tujuan untuk memiliki hubungan dengan negara internasional. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari politik luar negeri dan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Kaitan landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berisi pedoman dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan suatu faktor yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia karena golongan atau partai politik manapun yang berkuasa tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. B. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Tetapi pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. Kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk guide offices ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950-1959. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini berlandaskan prinsip bebas aktif. Prioritas utama adalah menentang penjajahan di seluruh dunia dan memperoleh pengakuan internasional atas dekolonisasi Indonesia yang belum selesai. Konferensi Asia Afrika 1955. Salah satu pencapaian besar yang mendukung solidaritas negara-negara baru merdeka, gerakan non-blok, upaya menjaga independensi dari blok Barat, AS dan Timur Uni Soviet, pendekatan diplomasi. Indonesia aktif memperjuangkan perdamaian dunia, meski kekuatan ekonomi dan militernya lemah. Prinsip bebas aktif ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak memihak tetapi tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia bersifat anti-imperialisme dan konfrontatif. Fokus utamanya adalah memperkuat identitas nasional dan melawan dominasi kapitalisme Barat. Konfrontasi Malaysia Dwikora menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap produk neokolonialisme. Mundur dari PBB 1965 sebagai protes terhadap dominasi blok Barat. Ganevo dan CONEFO sebagai tandingan Olimpiade dan forum internasional lainnya. Dengan pendekatan nasakom nasionalis, agama, komunis, Soekarno memperkuat kedekatan dengan blok komunis lain dan Uni Soviet, meskipun berdampak negatif pada stabilitas politik dan ekonomi domestik. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia tetap menganut prinsip bebas aktif dengan fokus pada stabilitas dalam negeri dan diplomasi ekonomi. Indonesia memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat, kembali menjadi anggota PBB 1966, dan mendirikan ASEAN 1967.
untuk menjaga stabilitas kawasan. Hubungan dengan negara donor seperti IGGI diperkuat guna mendukung pembangunan ekonomi di tengah Perang Dingin. Indonesia menjaga netralitas dan mendukung pembentukan zona bebas nuklir di Asia Tenggara. Politik luar negeri Indonesia pada era reformasi 1998 sekarang. Pada era reformasi, politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif dengan penekanan pada demokrasi, hak asasi manusia, dan diplomasi multilateral. Indonesia aktif dalam isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, dan kerjasama regional melalui ASEAN, IPEC, dan G20. Diplomasi ekonomi ditingkatkan untuk menarik investasi dan perdagangan, serta kontribusi global diperkuat melalui pengiriman pasukan. Perdamaian PBB. Era ini juga menonjolkan soft power lewat promosi budaya, pendidikan, dan penguatan masyarakat sipil. C. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pertama, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika KEA 1955. Konferensi Asia Afrika KEA tahun 1955 dilaksanakan pada 18 sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini merupakan pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi selama KEA 1955. Pertama, konferensi dibuka oleh Presiden Soekarno. Kedua, konferensi dipimpin oleh Perdana Menteri Elai Sastroamidjojo. Ketiga, konferensi dihadiri oleh 29 negara. Keempat, konferensi menghasilkan Dasasila Bandung. Kelima, konferensi menyetujui komunik akhir yang berisi deklarasi tentang perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Dasasila Bandung merupakan hasil dari KEA 1955 yang berisi prinsip-prinsip hak asasi manusia, kedaulatan bangsa, dan perdamaian dunia. Tujuan KEA 1955 adalah: pertama, mempererat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, menjalin kerukunan antar umat beragama. Keempat, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Gerakan Non-Blok GNB atau Non-Aligned Movement NEM adalah gerakan yang terdiri dari lebih dari 100 negara dunia ketiga yang tidak berpihak pada Blok Barat atau Blok Timur pasca Perang Dunia II. Gerakan ini mencakup 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 anggota PBB. Mayoritas berasal dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru saja merdeka. Lahirnya GNB dipengaruhi oleh ketegangan antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet selama era Perang Dingin. GNB berupaya untuk tidak terlibat dalam konflik dua blok tersebut, dan Indonesia memainkan peran penting dalam pendiriannya. Proses kelahiran GNB dimulai dengan Konferensi Asia Afrika KEA 1955 di Bandung yang menghasilkan Dasasila Bandung, serta konferensi tingkat tinggi KTT-E di Beograd pada 1961 yang menetapkan GNB sebagai gerakan independen. Tujuan GNB adalah untuk mengurangi ketegangan global dan mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan politik negara-negara anggotanya. Sejak itu, GNB telah mengadakan 16 KTT, dengan Indonesia menjadi tuan rumah KTT ke-10 pada ke-1992. Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia, terutama melalui kontribusinya dalam pemeliharaan perdamaian internasional. Sejak 1957, Indonesia mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian PBB yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda. Misi pertama dilakukan ke Mesir terkait konflik di Timur Tengah, dan sejak itu Indonesia terus mengirimkan pasukan ke berbagai negara, seperti Kongo, Vietnam, Timor, hingga Irak, Kuwait. Pasukan Garuda berfungsi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah-wilayah yang terlibat dalam konflik. Selain itu, Indonesia juga mendirikan Indonesian Peace and Security Center pada 2012 untuk mempersiapkan pasukan perdamaian yang siap diterjunkan. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations,
dibentuk pada 8 Agustus tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama non-politik dan non-militer. ASEAN fokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas sosial budaya, dan kesatuan regional, serta mengutamakan persahabatan antar negara anggotanya. Pada awal berdirinya, ASEAN menghadapi tantangan internal, termasuk ketegangan antar negara anggota dan keraguan mengenai efektivitas organisasi. Namun, ASEAN terus berkembang dan berhasil memperkuat kerja sama ekonomi serta membentuk deklarasi seperti ZOPFIN Zona Bebas Netral dan prinsip kerjasama dalam bidang sosial budaya. Indonesia bersama Malaysia memainkan peran penting dalam mengarahkan ASEAN pada masa pemerintahan Soeharto. Indonesia menjadi pemimpin ASEAN. Namun peran ini sempat meredup karena krisis ekonomi. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia kembali memimpin ASEAN dengan fokus pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan implementasi Piagam ASEAN. Organisasi Konferensi Islam OKI didirikan pada 22 September tahun 1969 untuk memperkuat solidaritas dunia Islam, melindungi tempat suci Islam, dan mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia awalnya bukan anggota resmi, namun menjadi partisipan aktif dan mulai berperan lebih besar sejak 1990-n. Indonesia dianggap strategis karena mayoritas Muslim dan sebagai model demokrasi serta penghubung dunia Islam dengan Barat. Kontribusi Indonesia termasuk memfasilitasi perundingan damai dan mendukung reformasi OKI untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Deklarasi Juanda yang diumumkan pada 13 Desember 1957 memperluas kedaulatan laut Indonesia dengan mengubah batas laut teritorial menjadi 12 mil dan mengadopsi prinsip negara kepulauan. Hal ini memperkuat kesatuan NKRI dan memperluas wilayah laut Indonesia dari 2 juta km menjadi lebih dari 5 juta km. Meskipun mendapat protes internasional, deklarasi ini diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Jakarta Informal Meeting JIM. Dan kedua adalah upaya diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan konflik Kamboja pada 1980-n. Setelah invasi Vietnam 1978, Indonesia memprakarsai mediasi melalui ASEAN, mengakui Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK) pada 1982 dan menjadi penghubung antara pihak yang bertikai. JIM 1988 membuka jalan bagi perundingan internasional yang berujung pada perjanjian Paris 1991 dan berakhirnya konflik, menegaskan peran Indonesia dalam perdamaian.